Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Dewi Riani. Apa kabarnya nih ibu-ibu online, ibu-ibu cantik di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kita semua sehat dan bahagia selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Ini kegiatan aku hari ini ya bun. Ini aku pulang dari pasar, tapi mohon maaf nggak ada video pas belanjanya karena ribuh banget gitu ya. Ini aku pergi tuh diburu-buru gitu ya. Nah, ini hasil belanjaan aku ya bun. Untuk hari ini total belanjaan aku tuh tadi 147.000. Aku bawa uang 150 tuh, sisa 3.000 doang buat parkir. Jadi ya udahlah, di stop belanjanya gitu ya. Nah, ini belanjaan aku lumayan sih. Perkiraan aku ini tuh cukup sekitar sampai 1 mingguan lah ya. Insya Allah cukup 1 minggu gitu ya. Karena ini sayurannya juga bervariasi ya, ada berapa macam sayuran. Dan rencananya untuk minggu ini aku tetap ya bun ya, untuk sayuran perhijau-hijauan pasti selalu ada. Terus ayam sama telur juga selalu ada ya, tempe tahu juga nggak bakalan kelewat, itu mah wajib ya. Di kulkas aku tuh tadi sebelum aku belanja tuh cuman ada bawang merah, bawang merah nggak di kulkas. Maaf ya, bawang merah nggak aku simpen kulkas. Terus di kulkas tuh cuman ada kol sebelah ya, yang waktu itu beli satu tuh tinggal sebelah lagi. Alhamdulillah masih bagus, jadi masih bisa di masak ya. Terus ada wortel sama ada jengkol, tomat tinggal 1 atau 2 lagi gitu tuh, sama cabai gitu. Makanya di minggu kali ini aku nggak beli cabai karena masih ada gitu ya. Beli cabai tuh awet ya buat keluarga aku, karena yang makan pedas cuman aku doang, itu pun aku sedikit banget makan pedasnya. Jadi sekali-kali aja gitu, makanya beli cabai segitu tuh mungkin bisa berminggu-minggu gitu ya. Nah, ini aku udah bersihin, lagi bersihin ayam, dan aku lihat ini gede banget ya potongannya. Kalau untuk anak-anak ini nggak akan habis, jadi ini aku bagi 2 aja gitu. Si ayamnya aku belah lagi. Tadi aku nggak bilang apa namanya, dipotong kecil-kecil gitu, cuman dipotong nggak potong udah gitu doang gitu ya, nggak bilang. Cuman aku bilangnya tadi tuh mang paha sama dada. Pas nyampe rumah lu pahanya cuman 1, banyakan dadanya. Karena dia tahu ya, udah langganan anak aku tuh suka mintanya dada kalau pas ke situ, jadi dikasih pahanya tuh cuman 1 aja gitu. Nah, ini belinya 1 kilo, harganya tadi tuh 34.000. Harganya 34.000. Menurut aku masih mahal ya bun ya. Menurut aku tuh harga murah ayam tuh di bawah 30 itu murah. Sampai 30 lah mentok. Kalau udah di atas 30 menurut aku mahal ya. Karena dulu-dulu ya di sekitar sebelum lebaran kemarin tuh harga ayam tuh bisa nyampe 28, 29, 30. Nah, setelah lebaran kesini kok harganya di atas 30 terus gitu ya. Sekarang tuh harga-harga apa-apa mahal ya bun ya. Aku tuh tadi ke pasar tuh bawa uang 150, terus ada 2.000-an nyelempet gitu ya. Aku udah selesai belanja, sisa 3.000 gitu, nyari ngorek-ngorek nyari 2.000-an gitu ada gitu ya buat parkir. Nah, yang 3.000-nya aku beliin es jadinya. Haus banget ya bun ya, kalau pulang dari pasar tuh rasanya udah ngos-ngosan gitu, capek gitu. Ini aku food prepnya tuh siang ya bun ya, setelah anak-anak tidur siang. Ke pasarnya mah pagi. Jadi pas pulang dari pasar, anak aku yang paling kecil udah bangun, kan aku titipin gitu ya sama saudara aku, dan udah bangun. Terus aku tunggu dulu sampai dia tidur siang lagi gitu. Jadi ini aku masukin dulu ke kulkas semuanya gitu ya, si belanjaannya, dan baru aku beresin itu sebelum zuhur ya, pas anak-anak udah tidur siang gitu, anak ketiga sama anak kedua aku gitu. Karena ya bun ya, kalau misalnya food prep atau beresin belanjaan pas anak-anak bangun tuh pasti deh gitu ya, digangguin, direcokin gitu ya. Apalagi anak aku yang bayi gitu. Ini pun di food prep aku kali ini ya, bongkar belanja mingguan aku ini
nggak sampai selesai videonya ya bun ya, niatnya tuh mau sampai ngeliatin pas masuk-masukin ke kulkas gitu kan. Itu nggak bisa ya bun ya, karena pas aku nutupin sebentar lagi padahal gitu ya anak aku bangun, jadi ya udahlah, cuman sampai pas aku nutupin apa namanya food container aja gitu ya, nggak bisa nyampe selesai, terus nggak aku liatin gitu ya pas udahnya di kulkas tuh gimana gitu, nggak aku liatin kondisi kulkas sebelumnya before afternya, nggak bisa gitu ya, karena anak aku udah bangun begitu ya, jadi agak-agak riweuh gitu ya. Lanjut ya bun ya, ini aku beresin telur. Ini aku beli 1 kilo, di daerah aku telur itu per kilo ya, bukan per butir gitu. Harganya 26.000. Nah ini aku juga beli tahu, proteinnya aku selalu ya ayam, telur, tahu, tempe dah gitu. Aku nggak beli ikan-ikanan karena waktu itu pernah beli ikan yang makan cuman aku doang. Anak pertama aku tuh cuman makan 1 potong aja udah gitu ya, itu pun potongannya milih yang paling kecil karena dia nggak mau ribet sama duri, begitulah segala macem gitu ya. Kalau aku beliin tongkol mereka tuh nggak pada suka gitu, katanya kurang enak ibu gitu ya. Emang kalau tongkol tuh enaknya kan di balado ya, dan anak-anak tuh nggak suka kalau yang berbumbu warnanya pekat gitu kayak merah terus berbumbu. Kalau ada bumbunya agak kental dikit aja mereka tuh nyangkanya itu tuh pedes gitu, padahal kan sebenarnya belum tentu ya gitu. Makanya aku belinya tuh ya udah ayam lagi sama ya telur, selalu itu ya. Kalau tempe tahu mah wajib gitu, pokoknya ayam, telur, tempe tahu nggak pernah kelewat buat aku gitu ya, karena ya emang itu yang disukain sama anak-anak, jadi aku beli apa yang mereka suka aja gitu ya, karena mubazir buat aku ya bun ya. Kalau misalnya aku beli makanan yang nggak disukain sama anak-anak gitu, jadi ya mubazir gitu, udah dibeli pakai uang mahal, belanjanya capek juga ke pasar beresinya, ujung-ujungnya nggak dimakan, itu rasanya nyesek gitu ya bun ya. Jiwa emak-emak aku tuh bergejolak gitu. Seakan anak-anak tuh tidak mengerti betapa capeknya menjadi seorang ibu begitu ya. Aduh, itu gergetan gitu ya kalau kita udah capek-capek masak terus nggak dimakan gitu ya sama anak-anak, kesel lah pasti gitu ya. Makanya aku beli makanan-makanan yang sekiranya dimakan aja sama anak-anak gitu. Sebenarnya anak pertama aku itu nggak suka kentang ya, tapi aku ini emaknya pengen perkedel gitu, jadi ya tunggu dulu lah ya. Nggak apa-apa lah ya bun ya, nanti paling anak aku makan sama yang lain dulu gitu kalau pas aku makan sama perkedel gitu ya. Tempe tahu itu wajib, entah itu digoreng, dibikin oseng-oseng buat campuran, atau mau dikecapin, itu pastilah ya, nggak tahu lah ya, pokoknya yang penting ayam, telur, tempe tahu udah ada. Kalau sayuran mah random ya, nggak selalu sama setiap minggunya gitu, ada yang beda gitu ya. Nah ini buncisnya agak basah, makanya ini aku lap-lap ya bun ya, karena disimpan dulu di kulkas jadi udah berembun. Ini aku ke pasarnya pagi dan baru aku beresin itu setengah 12 atau jam 11 lebih gitulah ya, pokoknya sebelum zuhur gitu, pas anak-anak udah mulai pada tidur gitu. Memang kalau aku tuh nggak bisa ya bun ya kayak bunda-bunda yang lain gitu ya, langsung dipotongin gitu, bikin meal plan buat sehari, buat seminggu gitu, hari ini makanannya ini, yang besok beda lagi, aku nggak bisa ya bun ya, karena pernah beberapa kali aku coba gitu dan akhirnya gagal. Yang udah disusun meal plan pengennya ini, akhirnya realitanya, kenyataannya pas sudah mau masak beda yang dimasaknya, nggak sesuai dengan rencana gitu, jadi ya gagal total. Makanya aku nggak pernah bikin meal plan. Sebenarnya bagus ya, jadi kita belanja itu terencana gitu ya, tapi buat aku itu belum bisa aku terapkan. Mudah-mudahan ya suatu saat nanti aku bisa menerapkan itu. Kalau untuk sekarang aku belum bisa karena masih menyesuaikan dengan keinginan anak-anak dan kesibukan aku juga gitu ya. Kalau misalnya aku misalnya akunya sempet gitu ya, aku baru bisa masak yang agak-agak ribet gitu. Nah kalau udah di meal plan gitu, terus pas ternyata mau masak
lagi riweh gitu, akhirnya nggak jadi. Nah seringnya tuh kayak gitu, apalagi kalau punya anak-anak lah. Bunda-bunda pasti tahu ya, niat kita tuh bangun pagi pengen masak ini itu segala macem gitu, banyak yang pengen kita kerjain. Ya ternyata si bayi bangunnya lebih cepat dari biasanya, akhirnya gagal lah semua rencana gitu ya. Kadang aku tuh suka berpikir, aku tuh harus bangun dari jam berapa, udah bangun jam 4 masih kurang, dibikin lebih pagi lagi. Bangun setengah 4 masih kurang juga lagi, ya kali aku harus bangun dari jam 12 malam, kan nggak mungkin ya bun ya. Itu namanya aku nggak tidur kalau dari jam 12 malam. Nah itu ada tangan anak aku ya bun ya, jangan salpok, karena ternyata anak aku bangun gitu ya, dia udah mulai ngerecokin gitu ya, udah ngedengar mungkin ya ibunya. Nah tuh digeser-geser ya. Bahaya banget sebenarnya, itu ada telur. Nah tadi aku tuh nyuruh anak aku yang pertama buat pindahin si telurnya. Nah itu tahunya bergeser terus. Tangannya nggak kelihatan tapi tahunya geser ya bun, dimainin sama si bayi karena si bayi udah bangun. Emang begitu ya, jadi kalau mama mah kalau mau ngapa-ngapain nunggu anak-anaknya tidur dulu gitu, atau nunggu anak-anak lagi main gitu baru bisalah ngerjain apa gitu, bikin video gitu. Beberapa hari ini aku nggak bikin video karena jujur setelah aku lahiran itu kan, setelah selesai masa nifas gitu, aku itu pakai IUD ya bun ya. Nah setelah pakai IUD itu cuman sekali aku dapat haid gitu ya, setelah itu nggak dapat lagi. Dan baru kemarin beberapa hari yang lalu aku dapat haid, itu rasanya aduh nggak karuan banget, berbulan-bulan ya, aku 8 bulan kosong nggak haid dan baru haid lagi bulan ini. Rasanya aduh ya Allah, melilitnya nih perut gitu ya, panas gitu ya, rasanya nggak nyaman banget karena udah berbulan-bulan nggak head terus head lagi, jadi rasanya nggak enak. Makanya aku nggak sempat bikin video. Terus aku juga anak-anak lagi pada rewel gitu ya, jadi baru sempat bikin video hari ini gitu ya. Nggak ada kegiatan-kegiatan yang aku videoin, sebenarnya pengen, cuman ya begitu, anak-anak lagi riweh, lagi aktif-aktifnya, lagi ngerusuin sana sini. Kalau ibunya lagi ngerjain apa-apa tuh pasti gitu ya dirusuin, pengen lah ikutan gitu, makanya nggak bisa gitu ya bikin video lagi. Dan alhamdulillah hari ini aku bisa upload lagi. Mudah-mudahan nanti bisa konsisten ya bun ya, seperti bunda-bunda yang lain. Jujur banget aku tuh pengen banget gitu ya mencapai 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Aku kali ini belum bisa mencapai itu karena uploadnya juga jarang, padahal kalau upload tiap hari lumayan ya bun ya, meskipun yang nontonnya nggak banyak, tapi lama-kelamaan kan jam tayang pasti akan kekejar asal kitanya konsisten gitu. Tapi karena aku punya bayi masih menyesuaikan lah ya jadwalnya. Mudah-mudahan nanti suatu saat nanti aku bisa konsisten seperti bunda-bunda di luar sana. Nah ini ya bun hasil belanja mingguan aku kali ini. Ini totalnya 147.000. Tadi bawa uang dari rumah 150.000 untuk belanja. Ada 2.000 nyempil di dompet itu buat parkir. Kembali 3.000 buat beli es, tadi panas banget. Jadi habis deh gitu ya. Nggak apa-apa lah ya bun ya, sekali-kali mah jajan. Aku juga bukan tim yang benar-benar minimalis banget, nggak juga ya bun ya. Aku mah masih belajar gitu, berusaha aja, baru berusaha menjadi seorang minimalis tapi belum bisa yang benar-benar konsisten gitu. Kalau minimalis tuh mengurangi yang nggak penting gitu. Aku kadang-kadang hal nggak penting juga masih aku beli gitu. Belum bisa 100% gitu ya, pengen banget gitu ya belajar hidup yang benar-benar hemat banget gitu ya. Aku belum bisa gitu ya, aku manusia biasa ya bun ya, kadang aku juga masih ada jajan-jajannya, tapi kehidupan aku sekarang ini jauh banget lebih hemat dibanding kehidupan aku zaman dulu gitu ya bun ya, zaman masih perawan masih gadis gitu ya. Itu kalau dulu habis kerja dapat uang tuh udah deh belanja sana belanja sini begitu ya. Nah udah selesai nih bun, beresin belanjaannya ya, food prepnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.